Namaku Aira. Usia pernikahanku dengan Reza sudah memasuki tahun ke-10. Kami dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Nara yang kini duduk di kelas 2 SD. Rumah tanggaku terlihat sempurna di mata orang lain. Suamiku sosok pria bertanggung jawab, penyayang, dan penuh perhatian. Ia rajin menjemput Nara dari sekolah, tak jarang memasak sarapan jika aku bangun telat. Banyak yang bilang aku wanita beruntung. Tak hanya itu, aku punya sahabat karib sejak SMA bernama Laras. Ia bukan hanya teman biasa, ia sudah seperti saudara sendiri. Saat aku melahirkan Nara, Laras yang paling sigap menemaniku di rumah sakit karena ibuku sudah tiada. Laras juga sering datang ke rumah, bahkan kadang menginap. Kami sudah seperti keluarga. Awalnya, aku tak pernah menyangka bahwa dua orang terdekatku itu, suamiku dan sahabatku, menyimpan rahasia busuk yang perlahan menggerogoti hidupku. Hari itu, sepulang dari seminar bisnis di luar kota, aku menemukan Laras sedang bermain dengan Nara di ruang tamu. Reza duduk di seberang mereka, tersenyum. Seperti biasa, suasana hangat. Aku mencium pipi Nara, lalu masuk ke kamar untuk mandi. Reza baik banget, Rah. Dia jemput aku pas hujan tadi. Padahal aku niatnya mau naik ojek online, kata Laras sambil tersenyum. Aku hanya mengangguk. Sebenarnya aku merasa sedikit ganjil. Sejak kapan Reza begitu perhatian pada Laras? Tapi aku menepis pikiran negatif itu. Mungkin Reza hanya kasihan karena Laras kehujanan. Namun, perasaan ganjil itu tak kunjung hilang. Justru makin sering muncul. Beberapa minggu kemudian, aku mulai memperhatikan perubahan sikap Reza. Ia mulai sering keluar malam dengan alasan pekerjaan. Padahal sebelumnya ia selalu pulang tepat waktu. Ketika kutanya, ia menjawab santai, deadline kantor, sayang. Kamu mau aku dipecat? Lalu dia tersenyum dan mencium keningku. Aku mengangguk, walau batinku bertanya-tanya. Laras pun, entah kenapa, makin sering datang. Bahkan saat aku bilang aku ingin sendiri, ia justru berkata, aku kangen Nara. Ai, boleh ya main ke sini? Lagian kamu butuh teman curhat juga, kan? Sikapnya tetap seperti dulu. Perhatian, lembut, dan penuh empati. Tapi, matanya tidak bisa berbohong. Kadang aku memergoki dia menatap Reza terlalu lama. Atau saling lempar senyum seperti ada lelucon yang hanya mereka berdua yang tahu. Pernah suatu malam, aku terbangun karena kehausan. Aku turun ke dapur untuk mengambil air minum. Aku melihat bayangan dua orang di ruang TV, lampunya sudah dimatikan. Reza dan Laras duduk berdampingan menonton televisi, terlalu dekat. Saat aku mendekat, mereka langsung berjaga. Kamu belum tidur, sayang? Tanya Reza cepat-cepat berdiri. Laras pura-pura menguap dan berkata, kita cuma nonton film horor bareng. Ai, seru banget. Aku hanya tersenyum kecil. Enggak apa-apa. Aku cuma haus, kataku lalu kembali ke kamar. Tapi malam itu aku tidak bisa tidur. Dadaku sesat. Beberapa hari kemudian, aku mulai membuka ponsel Reza saat ia mandi. Bukan hal yang biasa kulakukan, tapi firasatku terus menekan. Namun, ponselnya sudah memakai sidik jari. Dulu tidak. Aku coba ponsel Laras diam-diam saat ia tertidur di kamar tamu. Di galeri tidak ada yang mencurigakan, tapi di folder tersembunyi ada beberapa foto. Salah satunya membuat tanganku bergetar. Itu foto Laras dan Reza di sebuah kafe. Laras menyandarkan kepala di bahu Reza. Senyum mereka sangat berbeda. Bukan senyum teman. Aku menghapus foto itu setelah mengirimkannya ke email rahasiaku. Aku tak ingin mereka tahu aku mulai tahu. Hati ini rasanya dihantam palu besar. Aku ingin berteriak, menangis, mengamuk. Tapi saat aku melihat wajah Nara yang tertidur pulas di pelukanku malam itu, aku sadar, aku tak boleh gegabah. Aku harus tenang. Aku harus jadi ibu yang kuat. Keesokan harinya, Laras datang dengan membawa kue brownies kesukaanku. Aku tahu kamu lagi banyak kerjaan, jadi aku buatin ini. Kamu suka banget, kan? Katanya manis. Aku tersenyum, berpura-pura bahagia. Iya, terima kasih, Ra. Kamu selalu perhatian, ucapku sambil menatap matanya dalam-dalam. Ia balas tersenyum, tak ada rasa bersalah sedikit pun di wajahnya.
Hari demi hari aku terus berpura-pura. Reza tetap suami yang baik di mataku. Laras tetap sahabat yang seolah peduli. Tapi hatiku sudah mati. Yang tersisa hanya sisa luka dan rencana panjang yang perlahan-lahan mulai kubentuk. Aku mulai mengecek seluruh dokumen rumah, kendaraan, dan aset lain. Sebagian besar aset atas nama Reza, tapi sumber dananya berasal dari rekening gabungan, yang sebagian besar dananya aku yang sumbangkan dari hasil warisan orang tuaku dan bisnis onlineku. Tak berhenti di situ, aku juga mengecek status hukum beberapa pembelian yang dilakukan Laras. Rumah kecilnya di pinggir kota, mobil kecilnya yang baru dibeli 2 tahun lalu, semuanya memakai uangku. Uang yang aku transfer dengan alasan membantu dia bangkit setelah bisnisnya bangkrut. Dan Reza sering mengeluh gajinya tak cukup untuk kebutuhan keluarga, tapi ternyata diam-diam ia menyuplai dana untuk Laras. Untuk apa? Cinta? Nafsu? Aku ingin menampar mereka, meneriakkan semua bukti yang kumiliki. Tapi tidak. Itu terlalu murah untuk rasa sakit yang kutanggung. Aku ingin mereka hancur. Perlahan. Seperti caraku disakiti. Aku memulai dengan membuka rekening atas nama baru dan memindahkan aset yang mungkin bisa aku amankan. Aku jual satu persatu saham kecil yang kupegang, mencairkan dana asuransi, menyiapkan dokumen perpindahan sekolah untuk Nara, bahkan mulai mengurus paspor. Semua kulakukan sendiri. Diam-diam. Bahkan asisten rumah tangga yang paling setia padaku tidak tahu. Satu-satunya yang tahu hanyalah hatiku yang tak lagi bisa memaafkan. Hingga suatu sore, Reza dan Laras memberitahuku bahwa mereka berencana liburan ke Bali. Bukan berdua, sayang, tenang aja. Ada rombongan kantor, jelas Reza sambil tersenyum. Laras menimpali, aku juga ikut karena ada klien yang ngajak pitching di Bali. Kebetulan bareng. Aku hanya mengangguk. Wah, pas banget ya waktunya. Nanti bawain oleh-oleh buat Nara, ya. Aku tahu mereka berbohong. Tapi aku biarkan. Biarlah mereka nikmati liburan terakhir mereka dalam tenang. Karena saat mereka pulang, dunia mereka tak akan sama lagi. Dan aku akan pergi. Jauh. Bersama anakku. Meninggalkan bangkai-bangkai pengkhianatan yang mereka sembunyikan di balik senyum palsu mereka. Sepeninggal Reza dan Laras ke Bali, rumah terasa lengang. Tapi justru di keheningan itu, aku merasa lebih hidup. Tidak ada kepalsuan senyum, tidak ada tatapan mata yang saling mencuri di belakangku, tidak ada lagi sandiwara murahan yang mereka perankan setiap hari. Ini saatnya aku bergerak lebih cepat. Sebelum mereka berangkat, aku telah menyuruh pengacara pribadiku untuk menyiapkan dokumen-dokumen pelepasan aset yang atas nama Reza, karena sebagian besar dibeli dengan uang dariku dan tercatat dalam dokumen transfer dan perjanjian tak tertulis yang diam-diam kusimpan. Pengacara itu kutemui diam-diam di sebuah cafe shop jauh dari pusat kota. Ia menatapku dengan rasa kagum saat aku menjelaskan rencana besarku. Bu Aira yakin akan menjalankan ini semua? Ini berarti memutus segalanya dengan suami Anda, tanyanya dengan hati-hati. Aku mengangguk. Saya tidak kehilangan apapun. Saya justru sedang menyelamatkan diri saya dan anak saya. Aku meminta dia mengurus pembekuan rekening atas nama Reza yang masih terhubung dengan rekening gabungan. Beberapa properti yang atas nama Reza juga mulai kuproses untuk dijual cepat dengan alasan kebutuhan mendesak. Aku tahu, dalam 1 minggu semua bisa cair. Dan mereka, yang sedang berpesta di Bali, takkan menyadarinya, belum. Aku juga membuka laci yang selama ini aku kunci rapat. Di dalamnya ada file berisi catatan pembukuan dana pribadi, bukti transfer uang dari rekening pribadiku ke rekening Laras, jumlahnya tidak main-main. Dalam 2 tahun terakhir, total uang yang kualirkan ke Laras hampir 700 juta rupiah. Semua atas nama, pinjaman, bantuan sahabat, atau modal usaha kecil. Namun, tak satu pun dari itu benar-benar dibayar kembali. Laras selalu punya alasan. Aku yang bodoh, terlalu percaya. Di laptop, aku membuka folder rahasia yang selalu kusembunyikan di antara tumpukan data bisnis. Di sana, aku simpan seluruh bukti yang kukumpulkan. Foto, video, rekaman, tangkapan layar pesan singkat, bahkan voice note dari seorang resepsionis hotel yang diam-diam kubayar untuk mencatat keberadaan Reza dan Laras saat check-in. Dalam salah satu video,
terlihat Reza menggandeng tangan Laras masuk ke kamar hotel. Keduanya mengenakan topi dan masker, tapi jelas wajah mereka. Saat keluar dari kamar hotel keesokan harinya, Laras menyender manja di bahu Reza, lalu mencium pipinya. Aku menonton rekaman itu dengan rahang mengatup dan mata basah. Satu persatu, luka lama seperti disayat kembali. Tapi kali ini bukan untuk menangisi mereka. Luka itu kubiarkan terbuka agar aku tak pernah lupa siapa mereka sesungguhnya. Beberapa hari sebelumnya, sebelum Reza dan Laras berangkat ke Bali, aku juga sudah diam-diam mengganti semua kunci rumah. Gembok pagar, pintu utama, hingga brankas. Bahkan aku memasang sistem keamanan baru yang hanya bisa dibuka dengan sidik jariku dan milik Nara. Aku juga menghubungi pihak sekolah untuk mengambil rapor Nara sekaligus menyampaikan surat pindah sekolah ke luar negeri. Alasanku, pekerjaan mendadak di luar negeri. Tidak ada yang curiga. Semua lancar. Kepala sekolah bahkan mengucapkan selamat dan berharap Nara sukses di tempat barunya. Sementara itu, aku terus pantau pergerakan Reza dan Laras lewat media sosial. Seperti yang kuduga, mereka memposting pemandangan pantai dan hotel mewah, tapi dengan caption umum. Mereka seolah-olah tak sedang bersama. Tapi dari latar belakang foto dan waktu unggahan yang sama, aku tahu mereka ada di tempat yang sama, bahkan satu kamar. Lucunya, mereka bahkan mengirimiku foto pemandangan dengan pesan manis. Ponsel, sayang, Bali indah banget. Nanti kita kesini bareng-bareng ya sama Nara. Ponsel, aku bawain kamu kalung kerang cantik. Kamu pasti suka. Aku hanya menjawab singkat, terima kasih. Hati-hati di sana. Tidak ada nada marah. Tidak ada kecurigaan. Tidak ada kemarahan. Semua masih kutahan. Karena belum waktunya mereka tahu bahwa aku tahu. 2 hari setelah mereka berada di Bali, aku menuju bank. Di sana, aku menutup rekening gabungan dan memindahkan seluruh dana ke rekening baruku. Rekening itu kubuka atas nama identitas baru yang sudah kusiapkan jauh-jauh hari. Di hari yang sama, aku mengajukan penutupan kartu kredit Reza dan Laras yang menggunakan jaminan dariku. Sore harinya, aku menghubungi notaris untuk menandatangani pelepasan rumah Laras yang dibeli atas namanya, namun dananya dari tabunganku. Aku punya bukti, dan notaris menyetujui proses pelepasan karena Laras menandatangani surat kuasa di awal saat meminta bantuanku 2 tahun lalu. Rumah itu langsung kujual. Begitu pula dengan mobil yang digunakannya, atas nama sahabatku, tapi leasing dan cicilan dibayar olehku tiap bulan. Aku laporkan bahwa kendaraan akan dialihkan, dan kuproses balik nama. Satu persatu, sumber kenyamanan dan kemewahan mereka kutarik. Malam itu, saat hujan turun deras di luar, aku duduk di kamar Nara. Ia sudah tidur pulas. Kupandangi wajah mungilnya, penuh damai dan polos. Di matanya, ayah dan tante Laras adalah 2 orang paling baik di dunia. Aku tahu, kelak ia akan tahu yang sebenarnya. Tapi untuk sekarang, aku ingin ia pergi bersamaku tanpa membawa luka. Biar aku yang menyimpannya. Pukul 10 malam, aku membuka satu catatan di ponsel berjudul Catatan Langkah Akhir. Jual aset suami, tanda centang putih tebal. Jual aset sahabat, tanda centang putih tebal. Blokir rekening kartu, tanda centang putih tebal. Kunci rumah utama, tanda centang putih tebal. Ubah nomor ponsel, tanda centang putih tebal. Urus paspor tiket, tanda centang putih tebal. Pindah domisili dengan anak, proses finalisasi. Tinggalkan Indonesia tanpa jejak, menunggu hari H. Tinggal 1 langkah lagi, pergi. Aku memilih negara yang tenang, tidak terlalu ramai, tapi ramah untuk ibu dan anak. Aku telah mengurus visa dan izin tinggal melalui agen legal, dan semuanya berjalan lancar karena aku punya cukup dana dan rekam jejak bisnis yang baik. Hari keberangkatan sudah kutentukan, 1 hari sebelum mereka pulang dari Bali. Dengan begitu, mereka pulang ke rumah dalam kondisi segalanya telah hilang, harta, akses, dan aku. Aku juga menitipkan surat untuk Reza dan Laras, bukan di meja atau kamar tidur, tapi di dalam brankas yang kukunci dengan tanggal ulang tahun pernikahan kami. Isinya hanya 1 halaman, dengan tulisan tangan. Untuk Reza dan Laras. Terima kasih atas kebohongan yang kalian bangun dengan sangat indah. Terima kasih karena telah mengajarkanku bahwa yang terdekat bisa menjadi racun yang paling mematikan.
Kalian ambil cinta dariku, kalian rusak kepercayaanku, dan kalian hancurkan rumah tangga serta persahabatan yang dulu kuanggap sakral. Tapi jangan khawatir, aku tak marah. Aku hanya mengambil kembali apa yang menjadi milikku. Selamat menikmati hidup kalian yang baru, tanpa uangku, tanpa rumahku, tanpa akses ke rekeningku, dan tanpa kami. Aku dan Nara sudah pergi. Bukan karena kalah, tapi karena aku menang dengan cara yang paling menyakitkan. Membuat kalian hidup dalam kehancuran yang kalian ciptakan sendiri. Salam terakhir, Aira. Malam sebelum keberangkatan, aku duduk di balkon rumah bersama Nara. Kami makan es krim sambil mendengarkan musik kesukaannya. Ia tampak bahagia, tanpa tahu bahwa esok hidupnya akan berubah. Tapi aku tahu, itu perubahan ke arah yang lebih baik. Keesokan paginya, kami berangkat ke bandara dengan mobil sewaan yang tidak terdaftar atas namaku. Tiket sudah kusiapkan, semua berjalan lancar. Saat pesawat lepas landas, aku tak menoleh ke belakang. Di langit yang biru itu, aku tersenyum. Mereka sedang berpesta, tak tahu bahwa dunia yang mereka nikmati akan runtuh hanya dalam satu malam. Matahari pagi menyinari jendela apartemen kecil di negara baru yang kini aku dan Nara tempati. Negara ini asing, namun terasa damai. Suara burung-burung dan aroma kopi yang menguar dari dapur membuat pagi terasa hangat. Nara berlari kecil dari kamar, memelukku sambil berseru, "Mama, hari ini kita ke taman lagi ya?" Aku tersenyum. "Iya, Nak. Setelah Mama beres-beres sebentar ya." Sudah 3 hari sejak kami meninggalkan Indonesia. 3 hari sejak aku menutup lembaran penuh kebohongan dan penghinaan. 3 hari sejak aku menghilang tanpa jejak dari hidup Reza dan Laras. Tapi aku tahu, ini baru permulaan bagi mereka, permulaan dari kehancuran yang perlahan akan melumpuhkan segalanya. Beberapa jam setelah pesawatku lepas landas, Reza dan Laras kembali dari Bali dengan senyum lebar. Mereka tertawa saat turun dari taksi yang mengantar mereka ke rumah. Tapi senyum itu hanya bertahan beberapa detik. Tepat saat Reza hendak memasukkan kunci ke pintu pagar, wajahnya mulai berubah. Gembok telah berganti. "Loh, kok, ini gemboknya beda," gumamnya. Ia mencoba memutar kunci yang biasa ia pakai, tapi tidak bisa. Laras memandangnya bingung. "Mungkin Aira ganti? Kenapa enggak bilang?" Reza mengetuk pintu pagar sambil memanggil, "Sayang, Aira? Ini aku, buka pintunya." Tidak ada jawaban. Rumah tampak sunyi. Mobil yang biasa terparkir di garasi juga tidak ada. Bahkan tanaman-tanaman di teras tampak tak terurus. Ada keanehan yang membuat dada Reza mulai sesak. Ia mencoba menghubungiku. Nomor yang biasa kupakai sudah tidak aktif. Ia lalu mencoba menghubungi keluargaku, tapi tak satu pun dari mereka tahu aku ada di mana. Bahkan beberapa mengatakan aku juga sudah mengganti nomor dan menutup semua akun media sosialku. Laras ikut panik. "Coba kamu hubungi kantormu, mungkin Aira bilang sesuatu." Reza menuruti. Namun, yang ia dengar dari rekan-rekannya di kantor adalah bahwa Aira sudah resign dari bisnis yang dulu dijalankannya bersama tim kecil yang mendukung kegiatan online-nya. Semua aset perusahaan sudah dialihkan. Semua rekening bisnis kosong. Wajah Reza memucat. Ia membuka ponsel dan mengecek mobile banking. Gagal. Ia mencoba lagi. Gagal. Lalu dia pergi ke ATM terdekat. Saat kartu dimasukkan, layar menunjukkan peringatan, "Kartu tidak berlaku. Hubungi bank Anda." "Apa ini?" bentaknya sambil memukul mesin ATM. Laras juga mencoba membuka aplikasi mobile bankingnya. Hal serupa. Akses ditolak. Beberapa kartu kreditnya juga ditolak saat ia mencoba membeli tiket kereta untuk pulang ke rumahnya. Ia meminjam ponsel Reza dan menelepon pengelola rumahnya. "Maaf, Bu Laras. Rumah itu sudah laku. Pembayaran sudah diterima penuh. Proses serah terima tinggal menunggu notaris." "Apa maksudnya sudah laku?" teriak Laras nyaris histeris. "Pembelinya Ibu Aira yang, maksud saya, perwakilan dari Ibu Aira yang mengurus," jawab sang petugas dengan suara canggung. Laras menjatuhkan ponsel. Wajahnya membiru. Dunia seolah runtuh dalam sekejap. Reza meraih bahunya. "Kita ke rumah kamu dulu. Kita pikirkan nanti langkah selanjutnya." Tapi Laras hanya memandang kosong. "Itu bukan rumahku lagi, Reza.
Rumah itu dibeli dari uang Aira. Aku bodoh. Dan itulah awal dari kehancuran mereka. Sementara itu, dari kejauhan aku terus memantau. Seorang sahabat lamaku yang bekerja di lembaga keuangan membantuku memberi informasi secara anonim tentang pergerakan Reza dan Laras. Ia mengabari bahwa Reza mulai mendatangi kantor hukum, mencoba melawan dengan laporan sengketa aset. Tapi pengacaraku sudah lebih dulu menyiapkan bukti kuat, bukti aliran dana, perjanjian pengalihan aset, hingga rekaman pengakuan Reza tentang usahaku membiayai rumah tangga dan bisnisnya. Semua legal. Semua sah. Reza bisa mengajukan gugatan, tapi semua pengacara akan menolaknya setelah melihat betapa rapinya persiapan yang sudah kulakukan. Ia hanya membuang waktu dan uang, jika ia masih punya uang. Laras juga mencoba menghubungi beberapa temannya untuk pinjaman. Tapi banyak yang tahu bahwa Laras dulunya hanya nempel ke Aira. Ketika Aira sudah tidak ada, mereka pun menjaga jarak. Laras sempat menulis pesan via email dengan judul, "Aku tahu aku salah, Ai. Tapi tolong jangan begini." Isinya panjang. Tangis, penyesalan, permintaan maaf. Tapi tidak ada satu kalimat pun yang terdengar tulus di mataku. Semuanya terdengar seperti ketakutan akan kehilangan kemewahan, bukan karena benar-benar menyesal telah menghancurkan hidup sahabatnya. Pesan itu tidak kujawab. Ada juga email dari Reza. Singkat tapi berusaha menyentuh. Surat keluar, "Aira, tolong beri aku kesempatan menjelaskan. Aku bodoh. Aku tergoda. Tapi aku masih mencintaimu. Kita bisa mulai lagi. Demi Nara." Aku ingin tertawa. Demi Nara? Cinta? Semua itu palsu. Lelaki yang mencintai tidak mengkhianati. Apalagi dengan sahabat istrinya sendiri. Kepada pengacaraku, aku memberi instruksi terakhir, kirim surat pernyataan cerai lengkap dengan syarat bahwa Reza tak punya hak sedikit pun atas anakku maupun harta yang selama ini kugunakan untuk menopang hidupnya. Aku tahu, ini bukan akhir yang manis untuk sebuah pernikahan. Tapi ini akhir yang pantas untuk pengkhianatan yang dibalut senyum manis selama bertahun-tahun. Beberapa minggu kemudian, aku mendengar bahwa Reza pindah ke rumah kontrakan kecil di pinggiran kota. Ia mencoba melamar pekerjaan baru, tapi reputasinya yang hancur dan bukti gaya hidup borosnya membuatnya sulit diterima. Apalagi, sebagian kenalan bisnisnya adalah kenalanku. Mereka memilih mundur. Laras? Ia kembali ke rumah orang tuanya di kota kecil. Ia tidak lagi memamerkan foto-foto liburan di Instagram. Ia menutup kolom komentar dan menonaktifkan akun beberapa hari kemudian. Keduanya telah kehilangan segalanya. Sementara itu, aku dan Nara menjalani hidup baru dengan tenang. Aku membuka usaha kecil di tempat baru. Tidak besar, tapi cukup untuk memulai lembaran baru. Yang terpenting, aku jauh dari pengkhianatan, jauh dari kebohongan, dan jauh dari luka yang dulu mengikatku. Sore itu, aku duduk di balkon, memandangi matahari terbenam bersama Nara. "Mama, nanti kita pulang ke rumah lagi, enggak?" tanya Nara polos. Aku tersenyum. "Mungkin suatu hari, kalau kamu sudah besar dan ingin tahu. Tapi sekarang, ini rumah kita, ya?" Nara mengangguk dan memelukku. "Aku suka rumah ini. Di sini Mama selalu senyum." Aku memeluknya erat. Karena di sini, Mama bebas. Dan kita bahagia. Dalam hati, aku tahu, aku tidak hanya membalas dendam. Aku menyelamatkan diriku. Aku mengembalikan harga diriku. Aku menyadarkan dua manusia yang telah menjadikan hidupku panggung drama. Mereka sudah merasakan apa yang dulu mereka berikan padaku. Kehancuran. Sebelum semua rencana balas dendamku terwujud, aku menjalani berbulan-bulan hidup dalam kebohongan yang kutahan sendiri. Aku memainkan peranku dengan sangat baik. Menjadi istri yang seolah tak curiga apapun, menjadi sahabat yang tetap tersenyum hangat, dan menjadi ibu yang kuat untuk Nara. Setiap pagi aku menyapa Reza dengan pelukan dan mencium pipinya seperti biasa, meski dalam hatiku sudah lama hilang rasa cinta. Bahkan ketika aku melihat ada bekas lipstik samar di kerah bajunya yang bukan milikku, aku tidak mengatakan apapun. Aku cukup menyimpannya dalam hati sambil menambah daftar bukti dalam pikiranku.
Setiap kali Laras datang ke rumah dan membawa makanan kesukaanku, aku tetap menyambutnya dengan tawa. Padahal, aku tahu makanan itu dibeli menggunakan uang dari rekeningku yang kutransferkan ke dia dengan dalih bantuan modal usaha. Sungguh, betapa menjijikannya mereka, dua manusia yang bermain sandiwara begitu halus, seolah hidup ini adalah panggung drama picisan. Suatu malam, aku sengaja meminta Reza menjemput Laras yang pura-pura mengeluh motornya mogok di tengah jalan. Aku tahu, itu hanya akal-akalan mereka agar bisa bertemu tanpa aku. Nggak usah kamu repot, sayang. Nanti aku yang jemput dia, kata Reza cepat, seolah terlalu semangat. Padahal sebelumnya, untuk sekadar antar aku ke minimarket saja, ia sering mengeluh capek. Ya sudah, tapi jangan lama ya, jawabku lembut sambil tersenyum. Malam itu aku duduk di ruang tamu, pura-pura membaca buku sambil menahan mual. 1 jam, 2 jam, belum juga pulang. Lalu aku membuka ponsel, membuka aplikasi yang diam-diam kupasang di mobil Reza. GPS tracker kecil yang kutaruh di bawah jok menunjukkan bahwa mobilnya berhenti di sebuah hotel pinggir kota. Hatiku berdegup cepat, bukan karena marah, tapi karena lega. Lega bahwa semua dugaanku selama ini benar. Dan dengan itu, aku semakin yakin, aku harus bertahan lebih lama dalam kepura-puraan, agar saat mereka jatuh, mereka benar-benar jatuh tanpa ada yang bisa menopang. Pagi harinya, mereka berdua pulang seperti tak terjadi apa-apa. Reza masuk ke kamar sambil membawa sarapan. Aku beliin bubur ayam kesukaan kamu. Tadi antre, loh? Aku menatap matanya dan tersenyum kecil. Terima kasih, ya. Kamu selalu perhatian. Ia mencium keningku dan berkata, sayang banget sama kamu. Cukup. Itu saja yang membuat perutku terasa seperti dicekik. Aku mengangguk lalu pamit ke kamar mandi. Di dalam kamar mandi, aku muntah. Tapi bukan karena sakit, karena jijik. Beberapa jam kemudian, Laras datang ke rumah membawa oleh-oleh kecil. Aku beli ini pas mampir ke toko souvenir kemarin. Lucu ya, katanya sambil menyerahkan gantungan kunci berbentuk hati. Aku mengambilnya, memutar benda itu di tanganku, lalu tersenyum. Lucu banget, kayak kamu dan Reza. Laras terdiam sejenak, tapi cepat-cepat tertawa kecil. Maksudnya? Ya maksudku kalian cocok, jadi sahabat baikku dan suami yang paling perhatian, kataku tenang. Ia kembali tertawa, tapi aku tahu tawanya kaku. Di balik mata beningnya, ada kecemasan. Ia tahu, aku bukan wanita bodoh. Tapi selama aku belum mengatakan apa-apa, ia merasa aman. Tapi rasa aman itu hanya sementara. Nara, anakku, semakin hari semakin dekat dengan Laras. Mereka sering main bersama. Laras bahkan kerap mengantar Nara les piano, membuatkan bekal sekolah, bahkan membacakan dongeng sebelum tidur saat aku kelelahan. Sebagian orang akan menyebut Laras sebagai sahabat ideal. Tapi bagiku, ia lebih mirip ular berbisa yang sedang memeluk mangsanya sambil menunggu waktu tepat untuk menelan. Yang membuatku paling sakit adalah bagaimana mereka semua begitu pandai bersandiwara di depan anakku. Seolah tidak ada dosa, tidak ada pengkhianatan. Mereka tertawa, bercanda, dan menunjukkan kasih sayang yang palsu. Dan aku harus berpura-pura menikmati itu semua. Aku pernah melihat Reza mencium pipi Laras dengan cepat saat mereka di dapur dan mengira aku sedang di kamar. Tapi aku muncul tiba-tiba dengan alasan mencari botol minum Nara. Mereka berdua langsung berjaga. Tadi aku cuma minta Reza bantuin buka tutup botol madu, makanya deketan, ucap Laras dengan wajah tanpa dosa. Aku tersenyum dan mengangguk. Wajar, kalian memang dekat. Lagi-lagi, mereka mengira aku wanita yang terlalu polos untuk menyadari semua ini. Tapi justru dalam diamku, aku mengukir dendam dengan tinta yang tak akan pernah bisa mereka hapus. Malam-malam berikutnya, aku mulai membuat salinan semua bukti. Aku menyimpan flash disk kecil di dalam boneka milik Nara yang biasa ia peluk saat tidur. Isinya, rekaman video, tangkapan layar, laporan detektif, bukti transaksi, dan beberapa foto yang tak pernah mereka tahu sempat kuambil. Salah satunya, foto Reza dan Laras berciuman di parkiran hotel. Aku ingat, hari itu aku mengikuti mereka diam-diam dengan mobil sewaan. Aku pura-pura mengantar Nara ke tempat les,
Padahal aku langsung menyewa ojek untuk membuntuti mereka. Dari dalam mobil, aku memotret saat mereka turun dari kamar hotel dengan rambut kusut dan pakaian berantakan. Tak perlu banyak bukti, satu itu saja sudah cukup untuk membakar semuanya. Dan saat malam tiba, aku menyalin foto itu ke satu file khusus berjudul folder file terbuka, kebenaran yang akan menghancurkan kalian. Hingga akhirnya, satu hari sebelum keberangkatan mereka ke Bali, Reza mengajakku makan malam romantis. Sayang, minggu depan aku ke Bali. Ada gathering kantor. Kamu ikut? Enggak, tanyanya. Aku pura-pura berpikir. Kamu bilang itu urusan kantor. Masa aku ikut sih? Biar kamu fokus kerja? Ia menggenggam tanganku. Iya juga sih. Tapi nanti kalau kamu pengen, aku ajak kamu ke sana, ya. Sama Nara juga. Aku tersenyum. Tentu. Aku pasti pengen, asal kalian gak sibuk. Ia mencium tanganku dengan lembut. Laras, yang duduk di seberang meja, hanya tersenyum sambil menunduk. Malam itu aku tahu, aku berada di puncak permainan. Dan aku sudah siap mengakhirinya. Beberapa hari kemudian, mereka berangkat ke Bali. Aku ikut mengantar ke bandara bersama Nara. Laras berpura-pura melambai-lambai, bahkan memeluk Nara sambil berkata, "Jaga mama, ya. Tante Laras sayang banget sama kamu." Aku memeluk mereka berdua, memandang wajah mereka dalam-dalam, lalu berkata pelan di telinga Reza, "Semoga liburannya menyenangkan." Dan saat punggung mereka menghilang di pintu keberangkatan, aku menoleh ke Nara dan berkata pelan, "Sekarang, Nak, kita mulai hidup baru." Hari itu juga, aku aktifkan semua rencanaku. Aset dijual. ATM mereka diblokir. Kunci rumah diganti. Rekening ditutup. Mobil diambil liasing. Usaha Laras dibekukan. Dan aku dan Nara pergi diam-diam, menyewa mobil hingga ke kota kecil yang menjadi titik awal sebelum keberangkatan kami ke luar negeri. Seluruh nomor ponsel yang biasa kugunakan sudah tak aktif. Semua akses ke duniaku yang lama, kututup rapat. Langit Bali tampak begitu cerah saat itu. Mereka, suamiku, Fajar, dan sahabatku, Livia, menikmati liburan yang katanya sebagai quality time untuk menghilangkan stres dan penat dari pekerjaan. Aku, istri sah yang seharusnya menjadi teman perjalanan itu, justru ditinggalkan dengan dalih menjaga rumah dan anak. Sayang, kamu kan tahu sendiri aku butuh waktu untuk tenang. Aku mau fokus nulis buku, dan Livia nemenin karena dia juga lagi cuti. Aku janji nanti kita liburan barengnya, sama Alena juga, ucap Fajar penuh senyum sebelum berangkat. Aku hanya tersenyum datar. Hati-hati ya. Nikmati liburannya. Livia bahkan sempat mencium keningku, seperti biasa. Makasih ya udah ngizinin aku nemenin Fajar. Aku janji bakal jagain dia, katanya dengan suara manis yang membuatku hampir muntah karena tahu kepalsuannya. Tapi dalam hati, aku justru tersenyum puas. Karena aku tahu, inilah waktunya. Begitu mobil yang membawa mereka ke bandara meninggalkan halaman rumah, aku langsung bergerak cepat. Ponsel khusus yang selama ini kusimpan di laci lemari kukeluarkan. Ponsel itu berisi semua data penting, salinan sertifikat rumah, rekening bank, kode akses ATM, dan semua legalitas bisnis milik Fajar yang selama ini kubantu kelola di balik layar. Aku tak pernah bodoh. Sejak awal menikah, aku tak mau menjadi istri yang buta. Meskipun terlihat seperti ibu rumah tangga biasa, aku selalu memastikan punya kendali atas apa yang kami miliki bersama. Sayangnya, Fajar terlalu percaya diri bahwa aku hanya wanita sederhana yang tak paham hukum dan aset. Padahal, dia lupa, akulah yang dulu membantu mendirikan bisnis kecilnya, akulah yang mengatur keuangannya, dan akulah yang mengajukan banyak pembelian aset atas namanya. Hari itu, aku mulai dengan menjual mobil yang baru dibeli Fajar sebulan lalu. Mobil sport merah metalik yang katanya hadiah untuk dirinya sendiri karena telah berhasil mencapai target bisnis. Padahal uangnya dari rekening tabunganku yang dipakai tanpa seizin langsungku. Dengan dokumen lengkap yang sudah kupegang, proses jual beli selesai hanya dalam hitungan jam. Selanjutnya, aku menjual apartemen mewah yang juga atas nama Fajar, tapi dibeli tunai dengan dana yang ditransfer dari rekeningku ke rekening dia, diam-diam, oleh Livia. Semua ada buktinya.
Aku sudah siapkan semua berkasnya sejak 2 bulan lalu, lengkap dengan surat kuasa yang dulu pernah dibuat untuk keperluan darurat. Kenapa buru-buru dijual, Bu? Tanya agen properti. Aku tersenyum manis. Kondisi keluarga. Suami saya sedang selingkuh, dan saya ingin semuanya beres sebelum dia kembali. Si agen terdiam, lalu hanya mengangguk sambil tersenyum kaku. Hari itu, aku juga menghubungi notaris untuk membekukan aset lain yang sedang dalam proses balik nama ke Livia. Sebuah toko kecil yang katanya untuk usaha sabun organik milik Livia, padahal modalnya murni dari aku. Aku punya semua bukti transaksi. Sekali kujelaskan pada pihak notaris dan kuperlihatkan mutasi rekening, mereka langsung paham. Proses balik nama dibatalkan, dan sertifikat dikembalikan padaku. Kemudian, aku masuk ke internet banking. Semua ATM atas nama Fajar dan Livia, yang kupegang aksesnya karena dulu kupasangkan sistem keuangan terintegrasi untuk memantau bisnis, langsung kublokir. Saldo mereka masing-masing di bawah 5 juta rupiah. Livia pernah meminta bantuan mengajukan KPR untuk rumah mungil yang dia tinggali sekarang, dan atas namanya. Tapi semua cicilan bulanan berasal dari rekeningku, langsung ditarik oleh sistem autodebit. Hari itu juga aku hentikan semua pembayaran. Bahkan listrik dan airnya kuputuskan. Sementara itu, rumah kami, rumah utama yang besar dan nyaman, kukunci penuh. Semua kunci digital sudah kuprogram ulang. Hanya aku dan Alena yang bisa masuk. Bahkan satpam di gerbang sudah kuinstruksikan agar tak membuka pagar untuk siapapun selain aku dan anakku. Aku tidak marah secara meledak-ledak. Aku tidak mengamuk. Tapi aku memilih diam dan menghabisi mereka dengan senyuman. Sore harinya, aku dan Alena pergi. Tiket penerbangan sudah lama kupersiapkan. Paspor dan visa juga sudah siap. Negara tujuan kami adalah tempat yang jauh dari jangkauan Fajar dan Livia, di mana mereka tak akan bisa menyusulku tanpa bantuan. Aku membawa seluruh dokumen penting, tabungan pribadi yang sudah kupecah ke beberapa akun luar negeri, dan surat kuasa untuk pengacara yang akan mengurus perceraian diam-diam dari tanah air. Sementara aku dan anakku menunggu boarding di bandara, ponsel Fajar mulai mengirim pesan. Sayang, tadi kok kartu ATM aku ditolak ya? Aku kira gangguan jaringan. Rumah kok digembok semua? Satpam bilang kamu ngasih perintah langsung. Kamu di mana sih? Nggak bisa dihubungi. Tak kubalas satupun. Livia juga mulai panik. Toko aku disegel? Kamu bisa bantu nggak? Aku bingung, semua rekening nggak bisa diakses. Kamu masih angkat teleponku, kan? Kita bisa jelasin semuanya? Kututup ponsel. Kutinggalkan di bandara dan tak pernah kulihat lagi. Sementara pesawat perlahan meninggalkan landasan, aku menggenggam tangan Alena yang tertidur pulas di kursiku. Ia tak tahu bahwa hidup kami akan berubah selamanya. Tapi yang pasti, mulai hari itu, aku bukan lagi perempuan bodoh yang bisa dimanfaatkan. Di Bali, entah bagaimana wajah Fajar dan Livia saat tahu mereka tak punya akses uang, rumah, bisnis, dan kontak dariku. Aku bisa membayangkan wajah mereka yang panik, saling menyalahkan, mencari-cari keberadaanku, mendatangi rumah yang kosong dan terkunci, bertanya ke orang-orang yang tak tahu apa-apa. Dan aku bisa membayangkan betapa hancurnya harga diri mereka. Mereka yang dulu merasa paling pintar menyembunyikan perselingkuhan, ternyata hanyalah dua manusia rakus yang tak sadar sedang digiring ke jebakan pelan-pelan. Dan sekarang, perangkap itu tertutup. Udara dingin pagi hari menyambutku saat aku dan Alena melangkah keluar dari bandara negara tujuan. Aku menarik koper dengan tangan kiri, sementara tangan kananku menggandeng Alena yang masih setengah tertidur, wajahnya tertutup syal hangat. Kami sampai di tempat yang asing, tapi anehnya, hatiku justru terasa lebih tenang daripada sebelumnya. Aku tidak menangis. Tidak juga merasa kehilangan. Yang ada hanya rasa lega, seperti beban bertahun-tahun telah lepas dari pundakku. Kami menumpang taksi menuju apartemen kecil yang sudah kusewa jauh-jauh hari lewat agen properti daring. Tak mewah, tapi nyaman dan lengkap. Cukup untuk memulai hidup baru. Di sana, kami tinggal tanpa perlu ada suara sumbang dari mertua, tanpa tatapan pura-pura dari Livia, dan tentu saja tanpa kebohongan dari Fajar. Selama seminggu pertama, aku fokus menata ulang hidup.
Kubiarkan ponsel pribadiku tetap dalam kondisi mati, bahkan kutinggalkan di tempat semula di bandara. Di sini, aku membeli nomor baru dan hanya kuberikan kepada satu orang, pengacaraku. Dia adalah satu-satunya orang dari kehidupanku yang lama yang kupercaya sepenuhnya. Dia sudah seperti kakakku sendiri, mengenalku bahkan sebelum aku menikah dengan Fajar. Dan kini, dialah yang mengurus semuanya. Perceraian, penghapusan hak milik Fajar atas properti bersama, dan pengumpulan bukti perselingkuhan yang lebih dari cukup untuk memenangkan gugatan sepenuhnya. Sementara itu, dari laporan yang dikirim pengacaraku, aku mendapat kabar bahwa Fajar dan Livia panik luar biasa. Mereka berdua telah kembali dari Bali dalam keadaan kacau. Fajar mendapati rumahnya terkunci, mobilnya hilang, rekening kosong, dan bisnisnya lumpuh karena pembekuan izin usaha yang berkaitan dengan kepemilikan. Livia bahkan lebih parah. Rumah kecil yang dia cicil dengan bantuan keuangan dariku kini dalam status sitaan ban karena semua cicilan dihentikan. Salon kecil yang dulu dia kelola dengan senyum manis kini telah disegel karena dia tak mampu membayar sewa. Dia mencoba mendatangi keluarga ibu, tapi semuanya bilang tidak tahu keberadaan Anda, tulis pengacaraku. Dia juga melapor ke polisi, tapi karena semua dokumen sah atas nama Anda, mereka tak bisa berbuat banyak. Bahkan laporan pencurian ditolak karena tidak ada unsur pidana. Aku membaca laporan itu sambil meminum teh hangat. Tak ada rasa puas berlebihan. Aku hanya merasa, ini adil. Aku hanya mengambil kembali apa yang memang menjadi hakku. Alena mulai bersekolah di tempat baru. Awalnya dia kesulitan menyesuaikan diri, tapi aku berusaha terus menemaninya, memberi pelukan sebelum tidur, dan membacakan cerita setiap malam. Perlahan-lahan, dia mulai tersenyum kembali. "Bung, kita nggak pulang ke rumah lagi ya?" tanyanya suatu malam. Aku menatap matanya, lembut tapi mantap. "Tidak, sayang. Rumah kita sekarang di sini." "Bunda sedih?" tanyanya lagi. Ku peluk dia erat-erat. "Bunda bahagia karena kita bisa mulai dari awal. Tanpa orang-orang yang menyakiti kita." Dia mengangguk. Tak ada air mata di matanya. Anak sekecil itu ternyata jauh lebih kuat daripada yang kukira. Sementara hidupku di negara baru berjalan pelan namun pasti, berita dari tanah air terus mengalir lewat pengacara. Fajar mencoba meminjam uang ke beberapa kerabat, tapi semuanya ragu membantu. Reputasinya di dunia bisnis mulai tercoreng karena banyak yang mendengar soal keretakan rumah tangga kami dan hilangnya aset secara tiba-tiba. Dia juga mencoba mendekati mantan rekan kerja dan investor, tapi semuanya menolak karena mendengar desas-desus bahwa dia akan digugat cerai dengan tuntutan penuh. Livia? Dia dikabarkan depresi. Beberapa teman lamaku mengirim pesan ke email baruku, menceritakan bahwa Livia terlihat linglung, kehilangan arah, bahkan pernah tertangkap menangis di depan salon kosong yang dulu dia pamerkan di Instagram. Sementara mereka berdua sibuk menyusun kebohongan baru dan mencoba memperbaiki citra, aku justru sibuk dengan usahaku sendiri. Dari negara baru ini, aku membangun bisnis online kecil-kecilan. Jualan produk anak-anak, mainan edukatif, dan perlengkapan bayi. Semua pengalamanku mengelola keuangan dan bisnis Fajar kuterapkan untuk diriku sendiri. Kali ini, aku tak berbagi kendali pada siapapun. Alena menjadi motivasiku. Setiap tawa kecilnya saat bermain di taman, setiap senyumnya saat pulang sekolah, membuatku yakin bahwa keputusan meninggalkan semuanya adalah langkah paling benar yang pernah kuambil. Hingga suatu hari, emailku menerima pesan dari pengacara. Proses perceraian selesai. Hak asuh anak sepenuhnya di tangan Anda. Fajar tidak mengajukan banding. Semua aset yang disengketakan kini sepenuhnya milik Anda secara sah. Kasus selesai. Selamat. Kumatikan layar laptop perlahan. Aku menatap keluar jendela apartemen kecilku. Salju mulai turun. Dunia di luar begitu sunyi, namun hatiku penuh. Sudah selesai. Benar-benar selesai. Esoknya, aku membawa Alena keluar makan malam untuk merayakan kebebasan kami. Kami memilih restoran kecil, tak mewah, tapi penuh kehangatan. Alena menggambar di buku sketsanya sementara aku menatapnya, senyumku tak pernah surut. Tiba-tiba, seorang pria paruh baya duduk di meja sebelah. Dia tampak ramah, matanya jernih dan bersahabat. Dia menyapaku singkat, sekadar basa-basi. Kami berbincang ringan tentang makanan, cuaca, dan anak-anak.
Tak kusangka, dari pertemuan itu, hidupku akan kembali berubah. Tapi kali ini, bukan karena pengkhianatan atau kebohongan. Melainkan karena ada seseorang yang menaruh perhatian tanpa syarat. Namun, aku tidak tergesa. Aku tidak ingin lagi terjebak oleh kata-kata manis atau perhatian palsu. Aku akan membiarkan waktu yang menjawab. Karena sekarang, aku tahu siapa diriku. Aku bukan perempuan lemah yang bisa diinjak. Aku bukan istri naif yang bisa dibohongi. Aku adalah ibu, wanita, dan manusia yang layak dihormati. Dan aku akan hidup bukan untuk menyenangkan orang lain, tapi untuk mencintai diriku dan anakku, dengan sepenuh hati. Sudah hampir 1 tahun sejak aku dan Alena meninggalkan Indonesia. Kota baru ini perlahan-lahan mulai terasa seperti rumah. Aku tak lagi terbangun dengan tangisan di tengah malam, tak lagi bermimpi buruk tentang Fajar dan Livia, dan yang paling melegakan, aku tak lagi memeriksa ponsel setiap menit dengan rasa cemas akan pengkhianatan baru. Alena tumbuh jadi gadis kecil yang ceria. Ia mulai bisa bicara dalam 2 bahasa, sering menyanyi lagu-lagu sekolah, dan menggambar banyak hal yang membuatku kagum. Suatu hari ia menggambar 3 orang, dirinya, aku, dan seekor kucing yang tampaknya ia inginkan. Aku tersenyum lebar saat ia berkata, "Kita keluarga bahagia, kan, Bunda?" Aku mengangguk sambil mencium keningnya. "Iya, sayang, kita keluarga paling bahagia." Bisnis kecilku juga berkembang. Awalnya hanya toko daring sederhana, tapi sekarang aku punya 2 staf freelance dan pelanggan setia dari berbagai negara. Aku masih bekerja dari rumah, agar tetap dekat dengan Alena. Setiap pesanan yang masuk rasanya seperti kemenangan kecil. Aku bangga karena semua ini kulakukan sendiri, tanpa bantuan siapapun. Tanpa bayang-bayang seorang suami yang dulu selalu mengklaim segalanya atas namanya. Suatu sore, pria parubaya yang dulu kutemui di restoran, namanya David, mengundangku dan Alena untuk menghadiri pameran seni anak-anak di pusat kota. Ia seorang relawan di organisasi sosial dan ternyata cukup dekat dengan komunitas seni di kota ini. "Kamu harus ikut. Alena pasti suka. Dan kamu juga butuh hiburan, bukan cuma kerja," ujarnya waktu itu sambil tersenyum. Aku sempat ragu. Aku belum siap untuk dekat dengan siapapun. Luka dari Fajar belum sepenuhnya sembuh. Tapi David berbeda. Ia tidak pernah memaksakan apa-apa. Tidak pernah bertanya hal-hal pribadi kecuali aku sendiri yang mulai bercerita. Ia sabar dan sederhana. Kehadirannya seperti udara, tidak mencolok, tapi menenangkan. Akhirnya aku mengangguk. Dan benar saja, Alena sangat senang di pameran itu. Ia bahkan diberi kesempatan melukis langsung di atas kanvas dan hasilnya dipajang bersama karya anak-anak lain. "Aku seniman," katanya bangga. Aku tertawa, dan David pun ikut tertawa. Saat itu aku sadar, aku bisa tertawa lagi. Tertawa tanpa berpura-pura. Tertawa bukan karena harus, tapi karena benar-benar bahagia. Hari-hari berlalu, dan perlahan David menjadi bagian kecil dari hidup kami. Ia tidak menggantikan siapapun. Tidak menggantikan Fajar. Tidak menggantikan ayah Alena. Tapi ia menjadi teman. Teman yang hadir tanpa syarat. Suatu malam, setelah makan malam sederhana di rumahku, David menatapku dengan mata jujur dan berkata, "Kamu perempuan yang kuat. Tapi kamu tidak harus selalu kuat sendirian." Aku terdiam lama. Lalu menjawab pelan, "Aku tidak tahu apakah aku siap untuk membuka hati lagi." Ia tersenyum. "Aku tidak di sini untuk menuntut hatimu. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa kamu tidak sendiri." Kalimat itu, sederhana tapi hangat, membuat mataku berkaca-kaca. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, aku tidak merasa terancam oleh kehadiran pria di dekatku. Aku tidak takut dikhianati. Karena David tidak menjanjikan bulan dan bintang. Ia hanya menawarkan kehadiran. Namun, meskipun pelan-pelan hatiku mulai terbuka, aku tetap tak melupakan pelajaran terbesar dari semua luka masa laluku. Bahagia tidak boleh bergantung pada orang lain. Bahagia bukan karena punya pasangan. Bahagia bukan karena ada yang memeluk saat sedih. Bahagia adalah saat aku bisa menerima diriku sendiri, mencintai diriku sendiri, dan berdiri tegak, apapun yang terjadi. Dan aku bahagia. Aku benar-benar bahagia. Bukan karena ada laki-laki yang mencintaiku.
tapi karena aku mencintai hidupku yang sekarang. Aku mencintai diriku, pekerjaanku, dan kebebasanku. Aku mencintai bagaimana aku bisa mencukupi hidup anakku tanpa menggantungkan nasib pada siapapun. Di sisi lain, kabar tentang Fajar dan Livia sesekali masih kudengar dari pengacaraku. Setelah asetnya habis, Fajar berusaha bangkit dengan membuka bisnis kecil, tapi gagal karena reputasi buruk. Livia? Terakhir kudengar, ia bekerja sebagai pegawai di salon milik orang lain, tak lagi bisa memamerkan kehidupan glamor di media sosial. Mereka berdua sempat mencoba menghubungiku lewat email lama. Pesan-pesan yang berisi penyesalan, permintaan maaf, dan bahkan permintaan untuk bisa berbicara langsung dengan Alena. Tapi aku tak pernah membalas. Bukan karena aku membenci mereka, tapi karena aku sudah selesai. Aku sudah menutup buku itu, dan sekarang aku sedang menulis buku baru, dengan bab-bab penuh harapan dan cahaya. Alena sudah cukup besar untuk tahu siapa yang mencintainya dengan sungguh-sungguh. Suatu hari nanti, jika ia bertanya tentang ayahnya, aku akan menjawab dengan jujur. Tapi untuk saat ini, cukup ia tahu bahwa bundanya akan selalu ada untuknya. Pada ulang tahun Alena yang ke-6, aku mengadakan pesta kecil di taman dekat rumah. Ia mengenakan gaun putih dengan pita merah muda yang ia pilih sendiri. Teman-teman sekolahnya datang, dan David pun hadir, membawa kue buatan sendiri yang bertuliskan, "Happy Birthday, Brave Girl." Aku memeluk Alena erat-erat, menatap matanya yang penuh cahaya, dan berbisik, "Kamu anak yang hebat. Terima kasih sudah jadi alasan Bunda kuat." Dan saat aku berdiri di tengah taman, dikelilingi anak-anak yang tertawa, sinar matahari yang hangat, dan orang-orang yang mencintaiku tanpa syarat, aku menatap langit dan tersenyum. Aku pernah hancur. Pernah dikhianati oleh dua orang terdekat dalam hidupku. Tapi aku tidak tinggal di reruntuhan. Aku membangun lagi dari awal. Bukan untuk membuktikan pada mereka, tapi untuk membuktikan pada diriku sendiri bahwa aku layak bahagia. Sekarang aku tahu, kebahagiaan itu bukan saat kita dicintai orang lain, tapi saat kita berani mencintai diri sendiri.